Lima fakta hubungan Irlandia dengan Palestina yang memiliki sejarah panjang. Hubungan negara Irlandia dengan Palestina telah jadi sorotan media internasional setelah anggota Uni Eropa itu resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak 28 Mei 2024. Irlandia mengambil keputusan tersebut bersama Spanyol dan Norwegia, langkah yang disambut baik berbagai kelompok milisi Palestina. Tidak hanya diakui kemerdekaannya, bendera nasional Palestina juga dikibarkan di Leicester House, gedung parlemen Irlandia. Sementara itu, Israel langsung menarik duta besarnya dari negara tersebut sebagai protes. Terlepas dari apa yang terjadi baru-baru ini, Irlandia dengan Palestina sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan catatan sejarah yang cukup panjang. Hubungan itu terjalin ketika terjadi Perang 6 Hari di Timur Tengah. 5 fakta hubungan Irlandia dengan Palestina. 1. Dimulai sejak tahun 1960-an. Hubungan Irlandia dengan Palestina sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1960-an, tepatnya ketika terjadi Perang 6 Hari yang melanda Timur Tengah. Dari perang tersebut, banyak warga Palestina yang memilih untuk mengungsi ke negara lain, termasuk Irlandia. Karena jumlah pengungsi yang terus membengkak di negaranya, Menteri Luar Negeri Irlandia kala itu, Frank Aiken, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini pada pihak Timur Tengah. 2. Negara Eropa pertama yang dukung Palestina. Setelah Irlandia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973, pemerintah berturut-turut di Dublin telah mendukung perjuangan Palestina di Eropa. Dilansir dari Foreign Policy, pada Februari 1980, Irlandia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang menyerukan pembentukan negara Palestina. Irlandia juga merupakan negara terakhir yang mengizinkan Israel membuka kedutaan di wilayah pemukim, yakni pada Desember 1993. 3. Membuat hubungan buruk dengan Israel. Israel menganggap sikap Irlandia yang terus memberi dukungan kepada Palestina dengan menggambarkan kebijakan Dublin sama saja dengan menerima hak Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO untuk menghancurkan negara Yahudi. Bentrokan antara pasukan penjaga perdamaian PBB Irlandia di Lebanon dengan tentara Israel serta milisi Kristen yang diwakilinya antara tahun 1978 dan 2000 memperburuk hubungan kedua negara. 45 tentara Irlandia tewas saat bertugas di PBB di Lebanon, dan pemerintah Irlandia menyalahkan Israel secara tidak langsung. 4. Dukungan kemerdekaan Palestina jadi rencana panjang Irlandia. Setelah jadi negara Eropa pertama yang mendukung pembentukan negara Palestina, Irlandia lantas memberikan status diplomatik kepada delegasi Palestina di Dublin pada 2011. Beberapa bulan kemudian, Menteri Luar Negeri mereka menyatakan bahwa Irlandia akan memimpin tugas dalam mengakui negara Palestina. Namun pengakuan tersebut tidak akan terwujud sampai Otoritas Nasional Palestina (VNA) memiliki kendali penuh dan tunggal atas wilayahnya. Pada Oktober 2014, Majelis Tinggi Parlemen Irlandia dengan suara bulat mengeluarkan mosi yang menyerukan pemerintah untuk mengakui negara Palestina. Namun, pemerintah saat itu mengatakan akan mengakui Palestina hanya sebagai bagian dari inisiatif Uni Eropa yang lebih luas. 5. Jalin hubungan diplomatik penuh dengan Palestina. Setelah mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat pada 28 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin mengungkapkan jika negaranya akan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Palestina. Langkah terbaru ini melibatkan peningkatan status misi Palestina di Irlandia menjadi kedutaan, bergantung pada permintaan resmi dari otoritas Palestina. Selain itu, seorang duta besar dari Palestina akan ditunjuk untuk Irlandia. Politisi Irlandia menangis saat pidato soal Gaza, menyatakan, "Saya berharap Netanyahu dibakar di neraka." Anggota parlemen Irlandia Thomas Gold menangis saat berpidato di parlemen pada hari Irlandia secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara, bergabung dengan Norwegia dan Spanyol dalam keputusan ini. Beberapa anggota parlemen Irlandia menyampaikan pidato dan mengutuk pengeboman tanpa henti Israel yang telah menghancurkan Gaza yang merenggut ribuan nyawa manusia tak bersalah. Dalam pidatonya, Thomas Gold dengan keras mengkritik pemerintah Israel atas penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di Gaza, yang telah menghancurkan infrastruktur di wilayah tersebut dan mengakibatkan kematian tragis anak-anak. Ketika Anda melihat foto-foto dan gambar-gambar serta video yang datang dari sana, Anda mendengar teriakan orang-orang berteriak ketika pemerintah Israel membakar hidup-hidup pria, wanita, dan anak-anak, katanya.
yang videonya dipublikasikan Middle East Monitor Minggu 2 Juni 2024. Mereka membakar mereka hidup-hidup dan dunia hanya diam sementara 15.000 anak-anak dibantai, 35.000 pria, wanita, dan anak-anak. Sungguh sulit dipercaya genosida yang terjadi. Seorang anak tanpa kepala, dan pemerintah Israel mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan, kata anggota parlemen tersebut menangis. Saya berharap Benjamin Netanyahu mengalami luka bakar di neraka seperti yang dialami anak-anak keluarga mereka. Lanjut dia mengacu kepada Perdana Menteri Israel. Saya berharap dia dan para jenderalnya serta pemerintah sayap kanan di Israel bahwa ketika Tuhan mereka akhirnya membawa ke tempat peristirahatan mereka, dia layak untuk dibakar di neraka. Karena apa yang terjadi sekarang bukan hanya apartheid, bukan satu-satunya kekejaman dan kejahatan perang. Mengerikan sekali, sungguh mengerikan apa yang mereka lakukan Imbu Gold. Di manakah jiwa mereka? Di manakah jiwa bangsa Israel yang membiarkan pemerintahannya melakukan hal tersebut terhadap anak-anak? Di mana kemanusiaan mereka, keluhnya? Dia mempertanyakan bagaimana orang Israel sebagai orang yang Yahudi yang juga mengalami penderitaan yang sangat besar bisa membiarkan tindakan seperti itu terjadi pada orang lain. Thomas Gold berpendapat bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan dehumanisasi terhadap warga Palestina. Namun, dia menekankan bahwa dengan mengakui negara Palestina, Irlandia menegaskan bahwa warga Palestina adalah manusia sama seperti kita semua.